ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Amin. وافتح علينا فتوح العارفين Amin. بحكمتك ووفقنا توفيق الصالحين واشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور قلوبنا بنور العلم والفهم والمعرفة واليقين واجعل ما نتعلمه حجة لنا ولا تجعل حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, jadi malam ini kita teruskan pengajian tauhid kita, yaitu Qawaidul Aqaid li Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kita sudah sampai kepada perkara yang terkait dengan sifat-sifat ma'ani. Nah, jadi saya selalu ingatkan, ya, kita ingat bahwa Allah itu dalam sifat-sifatnya, ya, sifat ini bukan akhlak ya, jadi harus dia apa namanya dipahami ya secara benar. Ya, jadi bukan sifat dalam pengertian akhlak, ya, adab atau karakter, tidak. Tapi sifat yang dimaksud di sini adalah uh, semacam tasawur, ya. Tapi kita katakan tasawur kan di Tuhan. Ya. Artinya kita melihat bahwa sifat itu adalah yang terkait ya dengan zat. Kita ada tiga perkara yang harus dipahami dalam mengenali yang disebut ma'rifatullah. Yang pertama zatuhu ta'ala, ya zatnya. Yang kedua sifatuhu, ya, ta'ala. Dan yang ketiga af'alu, ya, yang terkait dengan af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang tiga hal ini semua terkait dengan ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Zat itu tidak punya kajian karena ini tidak ada yang bisa, artinya makhluk tidak mampu memberikan analisis tentang zat, ya, malaikat, manusia, apalagi lain, tidak ada yang bicara tentang zat. Ya. Bekalan, ya, akal manusia, ya, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya sampai pada zat dan athar afalihi ta'ala, ya, kesan daripada afalullah. Itu saja yang bisa uh, apa namanya dianalisis, ya. Dan nas-nas Al-Quran dan hadis tidak juga membincangkan tentang zat, tapi yang banyak diceritakan adalah sifat, ya, sifat
dan af'al. Ya, jadi itu yang harus dipahami, bagian daripada kesempurnaan pembelajaran kita malam ini. Nah, kita sudah sampai kepada uh, sifat ma'ani, ya, termasuk sifat wajib, aklan, wajib akli. Ya, kita mesti meyakini ya, sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, kemudian ya, tiga itu. Dan nanti dilanjutkan sebagai eh, lanjutan daripada ma'ani ini sifat ma'nawiyah. Ya, ya, jadi sifat ma'nawiyah itu yang apa namanya, ya kita lihat dulu ya. Jadi sifat ma'nawiyah itu kita sudah bahas yang terakhir al-kalam, dan sebelum ini kita mengkaji tentang Al-Quranul Karim, huwa kalamullah. Jadi dikaji bagaimana keyakinan kita tentang uh, Quran sebagai kalamullah. Kalamullah itu sifat. Ya. Kemudian kaitannya dengan yang nyata dalam kehidupan kita bersama Al-Quran. Ya, lafaznya, bacaannya, ya, menghafalnya, dan lain sebagainya itu sudah semua kita kaji, kita lihat, dan apa yang sepatutnya kita yakini tentang hal-hal yang berkaitan dengan sifat kalam ini. Kemudian seterusnya kita masuk kepada bacaan kita hari ini. Ya. Wa idza kanat lahu hadhihi sifat, ya, sifat al-ma'ani as-sab'ah, ya, ada 7. Ya, maka uh, apa namanya, di sini tentu Imam Ghazali ya, apa namanya, Asy'ari. Dia hanya mengkaji 13 sifat, kemudian uh, asar daripada sifat ma'ani ini adalah sifat ma'nawiyah. Dan ini disebut di sini. Wa idza kanat hadhihi sifat. Nah, jadi apabila sudah kita yakini, ketahui sifat-sifat yang 7 itu sifat ma'ani, maka kita tetapkan, kita yakini bahwa kana Allah hayyan, ya, bahwa Allah itu hidup, ya. Kana Allah aliman, aliman, ya, mengetahui, qadiran, muridan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ya, semua diambil dari makna yang berada dalam sifat ma'ani itu. Jadi kalau kita katakan innallaha hayyun bihayati, ya, hayyun bihayati, alimun biilmi. Jadi terus kata sini mutakalliman bil hayati wal ilmi wal qudrah wal iradati was sam'i wal basari wal kalam.
Ya, jadi kalau kita sudah meyakini bahwa Allah itu maha hidup, lahu sifatul haya, maka kita bisa mengatakan kana Allah hayyan atau hayyan bihayati atau hayyun bihayati alimun bi ilmi qadirun bi kudrati muridun bi iradati ila akhirih. Ya. La bi mujarradiz zat. Ya, jadi bukan hanya semata-mata zatnya yang hai, yang alim, yang qadir, bukan. Jadi kita tidak boleh mengatakan ya hayyun bizati, alimun bizati. Ya. Apa bedanya? Ya. Kalau kita katakan hayyun bizati, dari sudut makna tidak ada bedanya dengan alimun bizati. Ya, tidak ada segi tafsir. Makna al-haya, makna al-ilmu. Tidak ada bedanya kalau dikembalikan kepada zat. Ya, itu yang disebutkan oleh ulama tauhid. Itulah yang membedakan antara dulu ada firqah namanya Mu'tazilah. Mereka ini hanya meyakini bahwa Allah itu memang hidup, tapi hidup zatnya, berilmu zatnya, dan seterusnya. Jadi apa namanya? Dia tidak boleh dikatakan innallaha hayyun, innallaha alimun. Ya, alimun bisa maksudnya. Alimun bizati, bukan alimun bi ilmi, bi sifatil ilm. Nah, jadi itu perbedaan. Ya, nanti kalau sudah mendalami ya namanya ilmu apa? Ilmu kalam, artinya untuk menguatkan dari posisi akal di situ. Nah, di situ akan nanti didapat apa perbedaan kalau kita mengatakan innallaha alimun bi ilmi, innallaha alimun bizati. Ya, tadi sudah saya sentuh sedikit ya. Ai idza kanat hadhihi sifatul mazkura wa hiya sifatul ma'anil mazkura lahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Fahazihi tadullu dilalatan wadihah. Ya, jadi kalau sifat ma'ani ini sebagaimana yang disebutkan di atas, ini menunjukkan secara jelas bahwa bi'annahu subhanah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hayyun, alimun, qadirun, sami'un, basirun, mutakallim. Ya, kembali lagi. Hayyun bil haya, alimun bil ilm, ila akhiri al ibarat. Ya, al azaliyat. Ya, ada disebutkan di situ. Wal iradati was sami wal basar wal kalam al azaliyat. Ya, jadi bukan hal baru sifat-sifat itu. Itu juga azali. Kama fizat. La bimujarrati zat. Jadi Tuhan itu bukan alim ya, dengan sebab zatnya tidak alimun bi ilmi. Ya, jadi ada di situ apa namanya penekanan bagi ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah itu maha mengetahui dengan ilmunya, maha kuasa dengan sifat kuasanya, ya, dan seterusnya.
Qala al-Allama al-Husaini. Ya, ini oleh Syarih memberikan sedikit apa namanya penjelasan. Asyara bidzalika ila anna sifatil ma'ani zaidah ala zatil aliyah. Ya, menurut Syekh Al-Husaini bahwa sifat ma'ani itu zaidah ya ala zatil aliyah. Ya, artinya bukan dia zat ya, tetapi apa namanya berbeda, tambahan, artinya sifat itu namanya zaidah ya, zaidah ala zatil aliyah bi anna al ma'na alladhi yufhamu minal ilmi, karena makna yang dipahami dari sifat ilmu itu. Nah, kalau kita mengatakan ilmu ta'ala ablak minal kudrah, ya itu lebih apa namanya lagi lebih berkesan daripada kalau kita mengatakan al-kudrah, ya punya kemampuan, yaitu at-tamakkun minal fi'li, kemampuan melakukan suatu pekerjaan, awitar atau meninggalkan. Artinya lain makna al-ilmu, lain makna al-qudrah. Kada baki sifatil ma'ani. Begitu juga sifat-sifat ma'ani yang lain. Fa innaha sifatun sabitah. Ya, semua yang tujuh itu adalah sifat yang tetap maujudatun fi nafsiha qadimatun ya baqiyatun bizzatil aliyah. Ya, jadi semua sifat-sifat ini ada pada dirinya. Ya, sifatnya qadim, kekal pada zat yang maha mulia, yang maha tinggi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wahia kamalatun. Ya, semua itu adalah sifat kesempurnaan. Ya, itu semua adalah sifat kesempurnaan. Wa naqaiduha naqais. Ya, sedangkan kebalikannya adalah itu adalah sifat kekurangan. Mustahil. Wallahu munazzahun anin naqais. Allah suci daripada sifat-sifat naqais. Ya, kita katakan hayyun. Ya, kebalikannya mati. Ya, itu mustahil disebabkan kepada Allah karena itu nakis, ya, bukan sifat kesempurnaan mati itu. Alim, ya, jahil, pokoknya tidak mungkin. Jadi itu akal sudah menolak itu semua. Nah, jadi itu adalah nakais. Sedangkan semua sifat-sifat ma'ani ini adalah sifatul kamal. Ya, malah kalau kita khususkan kepada kajian itu ada sifatu kamalin, sifatu jamalin, sifatu jalalin. Itu sudah sering ya saya sebutkan. Ya, dan semua sifat-sifat Allah itu ya yang wajib akli itu, nah, itu mengandungi tiga unsur itu. Sifatu kamal, sifatu jalal, ya, sifatu jamal. Jadi wala yaduruna, ini masih lagi pandangan Syekh Al-Husaini tadi. Wala yaduruna ta'addudul qadim. Ya, jadi tidaklah merusak ya apa namanya pandangan mengatakan ta'addudul qadim. Kalau begitu ta'addudul qadim artinya al-qadim itu ya berbilang,
Ya, bukan satu. Al-Qadim bukan satu. Haitsu kana sifatan lizat. Ya, karena dia adalah sifatnya zat. Zat Al-Qadim. Ya, jadi kalau sifatnya zat, maka tidak apalah sifat qadim dan zat yang qadim juga. Ya, sifatun qadimatun wa zatun qadim. Ya, artinya tidak apa-apa kita mengatakan itu ta'adudul kudama lah. Ya, sepatutnya, tapi tidak apa-apa karena memang zat dan sifat tidak boleh dibedakan. Ya. Wa innamal mamnu' ta'addudu zatin qadimah. Yang terlarang dalam akidah itu kalau kita meyakini zat yang kadim itu berbilang. Ada beberapa zat. Ya, itu tidak boleh. Ya. Summa inna sifatil ma'ani laisat ainuz zat. Ya. Jadi sifat ma'ani ini bukanlah dirinya zat. Nah, bukanlah dirinya zat, wala gairu zat. Dan bukan apa namanya berbeda dengan zat atau berpisah dengan zat. Itu istilah yang terkadang orang agak-agak susah ya memahaminya bahwa sifat Allah itu apa namanya laisat ya, bahwa sifat Allah itu laisat ainuzat wala gairuzat. Sebenarnya tidak ada lah sama dalam dalam pembicaraan ini ada perbedaan ada apa ya. Tapi kalau kita sebut zat di situ ada sifat ya. Tapi kalau kita bicara sifat maknanya kita khusus kepada sifat. Tapi kalau kita zat itu sifat karena yang bisa kita apa namanya kenali adalah sifatnya. Zatnya tidak mungkin, itu mustahil. Ya, karena Al-Quran sendiri tidak mengajarkan kita. Ya, ketika orang Yahudi minta kepada Rasulullah, sif lana rabbak ya Muhammad. Cobalah sebutkan sifat-sifat Tuhan. Katakan, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Itu jawaban yang jelas bahwa sifat-sifat itu tidak berpisah dengan zat. Ya. Dan dari situlah sebenarnya ayat Al-Quran ini muncul ya, kajian ilmu tauhid ini. Wallahu ahad dari ayatul kursi semua fa'alam annahu la ilaha illallah. Dari situ semua ulama mengkaji supaya lebih jelas dan dapat diterima oleh akal juga. Ya, karena akidah ini harus tidak boleh hanya Al-Quran mengatakan begitu itulah akan nanti tidak akan apa namanya ikna ya, tidak mampu mempunyai jazam yang katanya kalau akal ini tidak bisa menerima ya, itu sebabnya masuk kaidah-kaidah akliyah yang kita sebut ya, ilmu kalam ya. Memang ada orang juga tidak perlu kata itu kita kepada Allah ini sifat Tuhan kita lihat Al-Quran lah apalah. Tapi kalau kita lihat Al-Quran pun lihat ini pun itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan apa yang dirumuskan oleh ulama yang mutakallimin ini. Ya, semua dikukuhkan. Ya, semua keyakinan kita bahwa bagaimana mengukuhkan itu bagi orang yang artinya keyakinannya kepada Al-Quran, kepada hadis itu tidak ada. Ya.
Jadi satu dakwah juga lah. Ya, satu dakwah juga untuk memahamkan, mengukuhkan ketauhidan supaya dapat dipahami oleh oleh manusia ini. Ya, harus ada itu. Dan Imam Ghazali di sini bukan hanya kalam atau akal, tapi juga dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Tentu ini bagi umat Islam karena ini kan ditujukan kepada ya, umat Islam. Jadi itu tadi istilah ulama antara sifat dan zat. As-sifat laisat aina zat wala gaira zat. Ya, jadi tidak dikatakan itu zat, tidak juga dikatakan berpisah dengan zat. Jadi apa namanya kalau ya, nah, itu keyakinan lah yang memberikan apa namanya eh, keyakinan. Nah, artinya kita beriman kepada Allah, maknanya zatnya, ya, sifatnya, dan juga ya, afalnya, karena itu yang biasa dikaji di dalam ilmu tauhid. Li'annaha ini alasannya. Li'annaha law kanat hadhihi sifat aina. Ya. Jadi kalau umpamanya sifat ini itu juga zatnya, lazimal ittihad fil mafhum. Maka eh, tentu lazim ya dipahami bahwa tidak ada perbedaan makna antara sifat dan zat. Tidak ada perbedaannya. Sepertilah kalau kita baca banyak tentang pandangan tauhid, apa namanya, Mu'tazilah itu, ya maka itu akan ada di situlah nampak dia. Dia tidak pernah membedakan antara zat dan sifat. Itu juga sifat, itu juga zat. Jadi lazimal ittihad fil mafhum bila tafawutin aslam. Ya, jadi tanpa ada tafawut, artinya uh, perbedaan. Ya, kita katakan saja perbedaan lah. Tafawut dan tahaluf, ada perbedaan. Ya, jadi kalau kita mengatakan berilmu, ya, tentu berbeda kalau kita mengatakan hidup. Ya, tapi bagi yang memahami tadi al-ittihad sifat wazat, tidak ada bedanya. Nah, hidup dengan al-ilmu semua itu zat. Ya, zat. Tidak boleh kita katakan zat hidup, zat berilmu. Ya, karena apa bedanya? Semua zatnya. Jadi kalau kita bedakan maknanya kita meyakini apa yang dikatakan oleh ahli sunnah ini bahwa ya, sifat lain, zat lain. Nah, sifat bukanlah zat, tapi zat bukanlah selain sifat bukanlah selain zat. Artinya sama juga. Jadi ini percakapan, perkataan. Ya, nah, tapi rasa yang dirasakan oleh orang yang bertauhid itu ya tentu terkadang tidak bisa kita ya nyatakan seperti itu. Kita yakin Allah Maha Hidup. Kita yakin Allah Maha Berilmu. Kita yakin Allah Maha Mendengar. Allah ya, Maha Melihat. Tentu di situ ada perbedaan-perbedaan makna. Ya, jadi bukan hanya sama kalau kita percaya kepada zat. Nah, ada perbedaan. Nah, itulah yang disebutkan di sini bila tafawutin aslan. Walau kanat gairaha. Ya, kalau dikatakan
bahwa sifat itu selain zatnya, ya, artinya sifat lain, zat lain, lazimal infikak bainahuma. Maka tentu eh, lazim atau wajib berbeda, tidak sama antara zat dan sifat. Ya, itu seperti dikatakan sifat laisat gairah. Ya, bukan gairah, laisat gairah. Laisa kamislihi syai'. Ini orang-orang apa namanya yang wahdatul wujud ini mengatakan ini menunjukkan wahdatul zat. Ini kajiannya lain ya. Nah, jadi lazim al-infiqaq bainahuma wa aidan al-ainiyatu bil ittihad. Jadi seakan-akan ainnya, ya zatnya itu bil ittihad, yalzamu minna ayyakuna al-ilmu masalan. Nah, jadi kalau kita mengatakan Allah punya ilmu, ya sama kalau kita mengatakan Allah punya pendengaran. Tidak ada bedanya. Ya, karena semua kembali ke zat. Ya, al-ilmu zat, as-sam'u zat, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Wa kudra wal kalam basar wa hadha khabatun azim. Dan ini satu apa namanya pemahaman keliru yang besar. Ya, habatnya. Jadi itulah ya kajian-kajian terkait ya, dengan sifat tadi. Jadi itu kesimpulannya itu antara zat dan sifat. Sifat itu apa namanya bukan zat, ya, tapi tidak bisa dipisahkan dengan zat. Karena kalau disamakan dengan zat itu tadi akibatnya tidak ada perbedaan ilmu, hidup, sam'on, basarun, kalau sebagainya tidak ada perbedaan. Ya, semua ittihad ya filmani. Jadi harus dibedakan. Ya, kita mohon kepada Allah bisa dipahamkan dan bisa mempunyai keyakinan yang benar tentang ya, sifat Allah dan ya, apa namanya zat Allah ini. Nah, tapi yang jelas yang bisa kita ya apa namanya analisis dan bisa kita kaji yang bisa kita ini sifat ya bukan zat. Ya. Nah, kita baca satu lagi al-af'al ya kalau bisa agak panjang. Jadi kita baca saja sedikit. Al-af'al ay af'alullah. Jadi kita sudah tinggalkan sifat sekarang. Ya, kita masuk kepada af'al, perbuatan Allah. Ya, perbuatan Allah. Ya, itu dengan melihat alam ini semua adalah ciptaan, buatan, ya, asar, af'alillah. Wa annahu subhanahu wa ta'ala la mawjuda siwa. Ya, jadi sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mewujud selainnya. Illa wa huwa hadis. Kecuali yang selainnya itu adalah baru. Bifi'alihi dengan perbuatannya. Wa fa'id min adlihi. Dan merupakan fa'id. Ya, fadah. Artinya apa namanya? Gimana itu melimpah dari keadilannya. Ala ahsanil wujuh. Dengan sebaik-baiknya wajah. Wa akmaliha wa tammiha wa adaliha. Nah, artinya ini sifat yang diberikan kepada makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah atau asar af'alillah. Wa annahu hakim. Kita meyakini bahwa Allah itu hakim. Ya, hakim ini artinya sangat muhkam. Ya,
hanya bijaksana seperti kita, muhkam artinya sangat teliti dalam apa yang dia lakukan, dia perbuat. Hakimun fi af'ali, adilun fi aqdiyati. Sangat hakim dalam perbuatannya, adil, ya kita sebut jujur ya, adil dalam putusan-putusannya, wala yuqasu adluhu bi adlil ibad, tidak bisa dikiaskan, dibandingkan keadilan Allah dengan keadilan hamba. Ya, idil abdu yutasawwar minhu az-zulmu, karena hamba itu terkadang ya apa namanya digambarkan juga satu kezaliman bitasarrufi fi milki gairihi, ya, karena perbuatannya pada milik orang lain. Wala yutasawwaru zulmu minallahi ta'ala, sedangkan sama sekali kita tidak bisa membayangkan, menganggap kezaliman itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yusadifu li ghairihi milkan. Ya, karena tidak ada yang bisa apa namanya itu mencampuri ya, daripada kepemilikannya. Semua milik Allah. La yakunu tasarrufi zulman. Nah, tidak mungkin apa namanya perbuatannya itu menunjukkan satu kezaliman. Walaysa bizallamin ya lil abid dalam Al-Qur'an. Wa annahu subhanahu wa ta'ala qad awjada ayya mawjudin siwa minal mawjudat az-zahira minna wal batinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan ya semua yang maujud ya selainnya, yang baik yang zahir maupun yang batin, ya fil mulki wal malakut, ya dalam kerajaannya di bumi dan di langit. Walaysa hunaka istisna abadan, dan tidak ada pengecualian, artinya tidak ada yang dibuat oleh yang lainnya. Wa bi ibaratin ukhra, atau dengan ibarat yang lain, al alamu kulluhu hadis. Nah, alam yang ada kita rasa lihat ini adalah baru. Baru maknanya diciptakan dari tiada menjadi ada. Biihdasi, itu diadakannya. Wafaid, dan ia adalah pelimpahan, artinya pemberian dari Allah. Ayyasa'ilim min adli, ya, jadi faid ya daripada apa namanya ini ya yang sa'il, artinya dia ibarat banjir ini, ya banjir yang mengalir ya dari keadilannya, ala ahsanil wujuh, ya dengan ciptaan yang sangat indah, wa akmaliyah sangat sempurna, wa tamiyah sangat sama juga, akmaliyah wa tamiyah wa adaliyah. Ya, ini bahasa untuk mencetuskan begitu indahnya ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, alam ini. Wa annahu hakimun fi afali, sesungguhnya dia adalah hakim ya dalam segala perbuatannya, perbuatan Allah. Ma makna al-hakim? Al-hakim huwa alladhi wada'a kulla syai'in mawdi'ahu. Itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, menciptakan sesuatu dengan sesuai dengan apa yang dikehendaki, ila ma arada fa asaba fi muradihi, jadi ala hasabi qasdihi. Jadi Allah itu maha benar, apa yang dikehendakinya sesuai dengan apa yang diingininya. Wal hikmatu, adapun hikmah, jadi hakimin dari hikmah, ya wada'u kulli syai'in mawdi'ahu, ya itu menciptakan, meletakkan sesuatu, tiap-tiap sesuatu pada tempatnya.
Ini biasa digunakan dalam apa namanya berbicara. Apa yang dimaksud hikmah? Wadu kulli syai'in mawdi'ahu. Fajami'u af'alillahi ta'ala. Ya, jadi kita wajib meyakini bahwa semua perbuatan Allah maudu'atun fi mawadhi'ah. Artinya tercipta sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Ya. Kama arada Allah Ta'ala. Nah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tidak ada istilah Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak diingininya. Tidak ada seperti itu. Tetap paksa atau enggak. Innahu hakimun fi af'ali. Itu wajib ya kita yakini itu. Ya, hakimun, jadi itu yang terkait dengan af'alullah. Kita wajib meyakini bahwa apa yang dikerjakan itu semua sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan yang diingininya. Tidak ada yang berbeda. Dan semuanya adalah menunjukkan sifat ya, kesempurnaannya, ya, sifat keadilannya, dan lain sebagainya. Wahuwal hakimul haq. Ya. Jadi tadi kama arada Allah Ta'ala bihikmatin balighah, dengan hikmah yang sempurna. La ya'lamu hakikataha illallah. Tak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Wahuwal hakimul haq. Dialah Tuhan yang maha hakim, yang maha benar. Fal insanu amamal khalqi jirmun sagir. Manusia itu jika kita kaitkan dengan ciptaan-ciptaan Allah ini, dia adalah merupakan satu benda yang sangat kecil, ya kecil. Wa iza ajaza an fahmi hikmatin an hikamillahi ta'ala bihalqi falyufawwidul umurah. Jadi kalau dia tidak mampu memahami hikmah daripada hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan ciptaannya, falyufawwid al-umura, maka hendaklah serahkan urusan itu kulluha al-umura kullaha ilaihi Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita harus serahkan wal yakul misla maqalatil malaikah. Nah, jadi kita hanya mampu mengatakan subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, jadi karena mungkin akal kita tidak mampu ya melihat hikmah-hikmah yang dikaitkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adilun fi aqdiyati, anna Allah Ta'ala adil, ghairu zalim fi aqdiyati. Jadi adil, betul adil. Nah, dalam ahkamnya, ya penghukumannya kepada hambanya, putusannya kepada putusan-putusan wahia al-hukmu, ya itu putusan. Wala yuqasu arhu bi'adlil ibad, tidak boleh dibandingkan dengan keadilan hamba atau kejujurannya. Ai la yaqdiru adluhu ta'ala bi'adli ibadihi. Ya, tidak boleh kita samakan. Ya, is al-abdu yutasawwaru minu zulmu. Ya, karena hamba itu ya bisa saja terjadi kezaliman apabila yang dilaksanakan itu adalah milik selainnya. Au yutakhayyalu bi hudus zulmin, atau dikhayalkan terjadi satu kezaliman. Ya annal insana muhatun bil uyubi minal akhta. Karena manusia itu diselimuti, dikelilingi oleh al-uyub minal akhta. Yaitu aib-aib ya, daripada kesalahan fit tafkir, dalam berfikir, wan nisyan, lupa, hubbul mal, wal jah, wal hasad, wal ibdi, wa ghairi zalika minal uyub.
Ya, jadi saya kira itu sudah dipahami itu. Artinya manusia ini punya semua itu. Jadi eh, kita masih artinya masih meragukan bahwa manusia itu bisa saja dia melakukan kezaliman. Tapi kalau Allah sama sekali tidak ada sedikit pun yang bisa kita katakan Allah itu zalim. Ya, zalim kepada hambanya. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Ya, itu sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Jadi kita harus yakin. Ya, kita harus yakin. Jadi jangan suuzan. Ya, karena sesuatu kejadian pada dirinya, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak macam-macam. Nauzubillah. Ya, kita mesti yakin bahwa Allah itu tidak akan menzalimi hambanya. Ini sedikit lagi, jadi kita hanya baca begitu saja, tidak terlalu terperinci ya, diterjemahkan per kalimat. Saya kira dia sudah tahulah terjemahan ya santriwati. Wallahu ta'ala munazzahun al hazil umur. Jadi Allah Subhanahu wa taala uh, munazzah, ya, dia suci dari segala perkara-perkara ini. Ya, tidak ada nisyan, tidak ada hubul mal, tidak ada aljan, tidak ada hasad, tidak ada hikmah. Semua ini sifat-sifat ya manusia. Nah, jadi bisa saja kita ragukan kezaliman itu pada manusia. Nah, kepada Allah tidak ada. Jadi kita harus yakin betul. Ini yang dimaksudkan di sini, ya disebutkan antara manusia dengan Allah. Kalau kita masih ragu dengan manusia ini, walaupun kita tahu orangnya jujur, orangnya apa, tapi kita masih bahwa dia manusia, ya bisa saja silap. Tapi kalau Tuhan, kita harus yakin tidak akan mungkin melakukan kezaliman dalam penciptaannya, di dalam perbuatannya, di dalam apa namanya hal-hal yang terkait dengan hambanya. Kullu hafala yutasawwaru min dzulmun wa huwa subhanahu wa ta'ala ganiyun 'anil alamin. Ya, jadi kita tidak bisa apa namanya menggambarkan atau ada terbenik apa namanya ada sedikit dalam hati kita Tuhan tidak adil begini, Tuhan tidak ada. Jangan sekali-kali itu membawa kepada kedurhakaan, dan Allah sudah menyatakan seperti itu. Jadi bagaimana ilmu tauhid ini meyakinkan kita bahwa Tuhan itu maha adil, tidak akan menzalimi. Memang tidak ada dalam Al-Quran katakan Allahu al-adil, Allah adlun, tidak ada. Nah, itu sebabnya sebagian ulama mengatakan tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah itu adil, karena tidak ada dalam Al-Quran. Tuhan tidak pernah menamakan dirinya, tapi kebalikannya, laisa wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, ada. Jadi makna tidak zalim itu adalah ya, keadilan lah. Ya, sebabnya saya katakan tadi bahwa banyak ulama ahli sunnah tidak menyetujui. Ya, orang-orang Mu'tazilah ini menyifatkan Allah itu maha adil. Ya, maha adil. Kita hanya mengatakan tidak menzalimi. Ya, dalam perbuatannya dia hakim. Ya, kita katakan hakim, bukan adil. Ya, hakim. Hada makna qaulil muallif wala yutasawwaru zulmu minallahi ta'ala. Jadi sama sekali tidak pernah terbetik dalam hati kita Allah itu zalim. Fa innahu la yusadifu li ghairihi milkan hatta yakunu tasarrufu fi zulman. Nah, karena semua ini adalah miliknya. Ya, tidak sama kalau manusia. Nah, tidak semua ini adalah miliknya, tapi ada miliknya, ada bukan miliknya. Jadi kita kalau bukan miliknya kemungkinan dia zalim. Ya. Tapi kalau Allah tidak, karena dia ada, ini semua adalah alam ini adalah miliknya. Tidak mungkin ya melakukan kezaliman. Nah, saya kira itulah sedikit yang perlu dipahami tentang
perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti yakin innahu hakimun fi af'ali. Itu kesimpulannya, bahwa Allah itu maha hakim, maha adil, maha bijaksana. Istilah bahasa Indonesia ini hakim biasanya, ya artinya dia tidak meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia tidak memposisikan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kalau kita kena sesuatu, cobaan dan apa, kita harus terima bahwa ini adalah ya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti kita akan Alhamdulillah. oke, sabar. Ya, kita telah mengikuti pengantar materi yang disampaikan oleh Anda Guru tak hampir 1 jam. Eh, Kami tidak mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh Anda Guru. Langsung kami siap persilahkan yang mewakili Banin untuk menyampaikan pertanyaan. Sedapat mungkin pertanyaannya tidak keluar dari materi yang disampaikan tadi. Ya, 1 orang dari Banin. Silakan. Ya, siap-siap anak. Yes. Siap-siap yang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Min fadlikum ya Syekhna Al-Fadil. Tabi Maraja Gurta, kami izin bertanya. Tadi ketika membahas tentang sifatul ma'nawiyah, dalam kitab disebutkan bahwa sifat itu bersifat azali. Namun ketika membahas tentang af'alullah, belum ada keterangan yang kami dapat dari Anda Guru apakah sifat Allah ini bersifat azali dalam artian qadim ataukah hadis. Karena yang kami dapat dari literatur bahwasanya Imam Maturidi dan Imam Asy'ari berbeda pendapat mengenai af'alullah, apakah dia azali ataukah hadis. Saya kira demikian. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh Anda Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang mewakili Banat 1 orang juga. Silakan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau samakum ya Syekhna, izin bertanya. Manusia sering merasa memiliki kebebasan penuh untuk memilih jalan hidupnya. Contoh kecilnya, seseorang bisa memilih apakah dia ingin belajar, berbuat baik, jujur atau berbohong. Sementara di sisi lain, dalam akidah yang kita yakini bahwasanya Allah memiliki sifat al-iradah, dan tidak ada sesuatu kejadian yang terjadi di alam ini tanpa izin atau kehendaknya. Dalam kasus yang lain ada seseorang yang berusaha keras untuk meraih keberhasilan, tapi dia tetap gagal. Sementara di sisi lain ada orang yang tidak berusaha keras, bahkan dia hanya bermalas-malasan, tapi dia dengan mudah untuk meraih keberhasilannya. Karena kejadian ini banyak yang bertanya-tanya apakah pilihan manusia benar-benar berpengaruh atau semuanya sudah sepenuhnya ditentukan oleh kehendak Allah. Tapi pertanyaan kami, bagaimana kita dapat memahami hubungan
antara kehendak Allah dengan manusia, dengan kebebasan manusia dalam memilih perbuatannya, sehingga tidak terkesan bahwasanya ikhtiar manusia itu ikhtiar manusia itu sia-sia. Sekian pertanyaan dari kami, Pang. Mohon pencerahannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemudian berikutnya kami juga tambahkan pertanyaan. Tadi ada Geruta di awal tadi dalam kitab ini dibacakan oleh Andre Geruta, wa idza kanat lahu hadhihi as-sifat kana hayyan aliman qadiran, dan seterusnya. Seperti kalimat aliman qadiran sebagai sifat Allah. Kemudian pada kali Asmaul Husna itu alimun qadir. Jadi namanya Allah itu alim qadir. Sifatnya aliman qadiran. Kalau kita melihat segatnya ini Puang, justru namanya Allah itu lebih baik daripada sifatnya. Karena sifatnya hanya aliman qadiran. Sementara namanya itu alim qadir. Mubalagah. Ya, menggunakan sigat mubalagah. Sementara sifatnya itu hanya isim fa'il. Pertanyaannya, kenapa tidak sinkron antara nama Allah dengan sifatnya? Satu. Kemudian itu ada sebagian nama-nama Allah itu yang mengganjal di pikiran kita terkadang. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Tapi kenapa justru ada nama Allah seperti Al-Muntaqim, Maha Pendendam, Ad-Dar, ya, Maha Memberi mudarat. Pikiran kita arti dari nama ini kurang baik. Padahal itu adalah Asmaul Husna. Ya, kira-kira bagaimana penjelasan Anda Geruta? Terus yang ketiga, tadi di akhir-akhir Anda Geruta mengulang-ulangi ini ayat, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Kenapa di situ menggunakan bizallamin? Kenapa tidak bizalimin? Kalau bizallamin itu artinya sangat. Kalau zalimin, ya zalim tidak sangat. Artinya kalau bizallamin, kata nafi yang ada bizallamin boleh saja zalim. Tapi andai kata tidak zalim, maka pasti ya lebih tidak zalam. Ya, kenapa justru zalam yang digunakan tidak zalim? Ya, jadi di sini ada kaitannya dengan kalau kita tarik pemahaman kias. Jadi ya kalau saja yang kecil tidak, maka apalagi yang besar. Tapi kalau yang besar itu tidak, maka ada kemungkinannya yang kecil itu terjadi. Jadi seolah-olah terkesan kalau ma rabbuka bizallamin lil abid, memang Allah sangat tidak zalim, tapi bisa saja sedikit zalim. Ya, itu. Apakah seperti itu pemahamannya Puan, atau ya itu hanya pemahaman dangkal yang perlu diluruskan? Mohon pencerahan dari Kota. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas responnya tentang tadi antara sifat Allah dan af'alullah. Ini jangan disamakan. Ya, artinya sifat itu apa yang perlu kita yakini. Ya, itu harus kita afal itu apa yang perlu kita yakini di situ. Ya, itu yang dikaji di dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah. Jadi tidak perlu bahwa kalau kita bicara tentang sifat dan zat, ya kita sebut azali, ya, atau kita sebut qadim, atau kita sebut baka, ya, kidam wa baka dan sebagainya. Ya, itu sifat.
itu sifat. Azali juga sifat. Jadi tidak ada kaitan dengan istilah af'al itu adakah azali atau tidak. Tidak. Bukan begitu. Dan ini bukan perbedaan antara Maturidi dengan yang bukan. Yang dibedakan itu antara Maturidi bukan af'alnya, bukan azalinya. Ya, bukan azalinya. Ya, tetapi itu tadi taksirnya. Ya, taksirnya itu sedikit ada kajian itu, tapi saya tidak teruskan itu. Jadi kita tidak perlu mencari adakah afal itu kadim. Ya, atau tidak. Kadim itu satu sifat yang lain. Ya. Afal itu kalau dinisbah kepada Allah, ya tentulah mengikuti Allah. Kalau Allah kita katakan kadim, jadi zatnya, sifatnya, afalnya, itu tetaplah. Ya, tidak mungkin hadis itu mengikut kepada yang kadim atau berdempet, tidak. Itu akal tidak bisa menerima itu. Ya, itu akal tidak bisa menerima. Jadi yang perlu kita di sini, apa yang wajib kita yakini tentang perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perbuatan ini ya kaitan dengan irad. Jadi ada kaitan dengan pertanyaan yang kedua itu. Ya, adakah kita ini semata-mata hanya meyakini bahwa apapun yang terjadi baik pada diri kita ataupun di luar itu adalah semua irada Allah. Lalu kita masukkan kepada al-imanu biqada'i wa qadari khairihi wa syarrihi. Itu wajib, itu wajib diyakini. Tetapi apakah kita tidak boleh berikhtiar? Yang nyata saja kita masih diberikan ikhtiar. Buktinya ada perintah, ada larangan dalam Al-Quran. Jadi jelas lah. Jelas, tidak perlu kita kita kaji hubungan antara ikhtiarul abdi dan afalul, tidak perlu. Itu bikin masalah saja. Yang jelas kita mesti yakin bahwa kita harus beriman kepada qada dan qadar Allah. Ya. Dan kita juga diberikan ikhtiar karena ada perintah dan ada larangan dalam ajaran agama kita. I'malu sayarallahu a'malakum wa rasuluhu dan seterusnya. Ya, aqimus shalah wa atuz zakat, ini perintah-perintah semua kan. Perintah maknanya kita punya ikhtiar untuk melaksanakan. Maknanya ada ikhtiar. Ikhtiar itu adalah fadlun minallah atau faidun min adlillah. Ya, itu tadi ada disebutkan di dalam ya istilah-istilah itu. Ya, jadi kita harus yakini seperti itu. Nah, kita harus yakini. Dan sebagai umat yang beriman, sepatutnya apapun yang kita dapatkan, baik melalui ikhtiar kita ataupun tidak melalui ikhtiar kita, maka kita harus terima bahwa inilah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah, jadi kita tidak perlu iri hati kepada orang lain. Ya, tidak banyak kerja, tidak banyak belajar, tapi kok pandai, dia bisa lulus dengan baik. Nah, kerja tidak begitu hebat, tetapi dia dapat rezeki yang banyak, itu tidak perlu. Apatah lagi bahwa ikhtiar manusia itulah yang dikategorikan oleh Allah sebagai ibadah. Itulah ibadah, itulah yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menjadikan dosa kalau sebaliknya. Ya.
Jadi itu harus dipahami seperti itu. Ya, jadi jangan apa namanya dilaga-lagakan antara af'alullah, antara iradatullah, antara qada wa qadar dan ikhtiar manusia. Ya, ikhtiar manusia. Jadi ini memang pembahasan ya, muncul qadariyah lah, muncul jabariyah lah, karena tadi ini antara apa namanya ikhtiar dan ijbar itu tadi. Ya. Dan saya tidak perlu mengkaji kalau Mu'tazilah dia lebih qadariyah. Kalau yang lain ini ada Murji'ah, ada apa, ada yang jabariyah dan sebagainya. Kita mau memahami dan kita mau mengamalkan dan tidak lari daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa kita yakin, kita beriman kepada qada dan qadar. Ya. Tidak perlu kita berusaha bagaimana merubah qada dan qadar itu sudah apa namanya? Ya. Nah, karena itu bagian daripada rukun iman. Nah, tidak perlu. Ya. Yang jelas kita yakin bahwa Allah memberikan kita sebagai rahmat, sebagai taufik, sebagai apa, untuk ikhtiar, untuk melakukan sesuatu, diberikan kemampuan itu. Istilah dalam ilmu tauhid itu, Asy'ari mengatakan itu namanya nazariyatul kasbi. Ya. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi tidak perlu apa namanya, kita pahami satu-satu dan apa yang kita rasakan. Ya, sekarang kalau kita mau menulis, ada kayak menghalang. Ya, tapi terkadang terhalang. Nah, itu seperti tadi yang diucapkan itu, bahwa ada yang ya, dapat banyak, dapat sedikit, ada yang usaha keras, ada yang tidak, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah apa namanya ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar Allah ini bagi kita yang berkeyakinan ya ahli sunnah, kita harus terima ar-ridha bil qada. Ya. Paling tidak minta seperti dalam doa kunut itu. Ya, kita minta diringankan. Ya, kita minta diberikan yang terbaik daripada qada dan qadar itu. Ya. Itu ada dalam doa-doa maksur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari para sahabat yang terkait dengan kata dan kata, tapi tidak ada istilah merubah ya, atau ingin apa namanya menolak ya ketentuan Allah itu. Nah, ada itu satu hal yang sepatutnya tidak masuk dalam hati seorang yang betul-betul berimanlah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu yang terkait dengan pertanyaan dari santri-santriwati santri. Ya, jadi memang ya sebenarnya kalau kita kaitkan al-asma ya, was-sifat itu tidak bisa disamakan. Tidak bisa. Al-asma ini ya hanyalah menjadi zikir. Ya, al-asma, khususnya al-asmaul husna. Al-asma ini tidak ada batasnya. Kita tidak tahu berapa yang diajarkan. Ya, tapi kalau ada lafaz-lafaz yang ada di situ, ya, tentu ahli lugah hanya memaknai sesuai dengan akidah. Ya, sesuai dengan akidah. Kita tidak mungkin mengatakan apa namanya lebih sesuai alim daripada alim. Ya, ya, karena ulama ya selalu mengatakan alim. Dan terkadang juga
kita sebut alim, ya, padahal karena dalam Al-Quran disebutkan itu. Jadi sebenarnya istilah-istilah ini ya tidak perlu kita ini kan kita kenapa ada dalam sifat, kenapa bukan yang ada dalam asmaul husna, ada perlu itu. Berarti memahaminya istilah itu, ya memahaminya. Kalau dalam ilmu sifat tadi yang kita belajar ini, artinya alim ini adalah sifat maknawiyah. Al-ilmu sifat ma'ani. Ya. Jadi sifat ma'ani tadi inilah yang mengisyarah kepada ya kepada sifat maknawiyah. Jadi harus dibedakan itu. Dan Imam Asy'ari kita kan tidak sebut ya, maknawiyah itu. Maknawiyah yang ada ma'ani. Ya. Sama dengan guru Tambo Dale. Ya, kitab-kitab tauhidnya itu hanya 13. Dia tidak sebut karena otomatis kalau kita sudah punya sifat ma'ani, tentu kita layak mengatakan kepada Allah itu dengan sifat ma'nawiyahnya tadi. Kalau kita mengatakan Allah punya ilmu, punya kekuatan, maka wajib kita mengatakan Allah maha berilmu, Allah maha kudrat. Itu yang harus yang perlu kita ketahui, bukan segat-segat yang yang disebutkan itu. Ya. Jadi saya kira itu yang kemudian ada beberapa asma itu. Kalau dipahami tersendiri itu terkadang dalam pemaknaan kita. Ya, dalam pemaknaan kita itu terkadang agak kurang baguslah ad-dar. Ya, al-muntakim disebutkan tadi apa segala. Ya, itu sebabnya ulama banyak sekali yang mengkaji Asmaul Husna ini. Ya. Imam Ghazali ada, Imam At-Tuhi ada, malah saya lihat Pak Quraisy juga buat dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kita lihatlah di situ apa makna intikam, jangan ambil dari makna lafaz, dari makna bahasanya saja. Ya, kita mesti tahu apa makna muntakim di situ. Dan yang menarik juga bagi kita yang menghafal atau yang selalu baca ini, setiap ada kata-kata yang begitu, selalu berdampingan dengan yang sebaliknya, ad-dar, an-nafi'. Tidak ada itu berdiri sendiri begitu baru yang lainnya lah. Tidak, selalu berdampingan. Itu maknanya ada isyarat di situ. Ya, bukan intikam, bukan darat seperti mana yang kita pahami, bukan. Ya. Gimana yang kita pahami. Ya, karena setiap dia sebut, ya, itu dari segi pandangan kita yang selalu membaca. Ya, lain lagi yang tadi saya katakan bahwa banyak sekali ulama kita yang mengkaji itu. Ya, saya kumpulkan pernah ada 15 ya, kitab yang judulnya itu Al-Asmaul Husna, ya macam-macam tapi larinya ke situ semua itu. Ya, larinya. Sya'nud doa juga ada disebutkan sedikit di situ. Ini semua ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang populer di kita di sini, ya itu yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Saya kira itu yang terkait tadi. Jadi jangan kita fokus kepada makna lugawi sebagaimana yang kita pahami. Kita harus memahami, ya, namanya saja Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Ya, tentu ya indah di sini baik maknanya maupun manfaatnya maupun apanya. Ya, yang jelas Asmaul Husna itu bukanlah ya kajian tauhid yang terkait dengan sifat Allah. Nah, itu harus dibedakan itu. Ya,
Kemudian terakhir ini yang ya sama, saya kira sama saja ini. Ya, tentang zalim, tentang uh, muzalam, pamannya kan. Ya, muzalam ini agak sigatnya mubalaghah. Artinya kalau kita mau terjemahkan, Tuhanmu tidaklah menzalimi sedikit pun. Ya, jadi kalau sudah ada sedikit pun ya, kepada hambanya, saya kira itu terjemah yang paling sesuai lah untuk kita, ya, untuk kita pahami. Ya, bukan bermakna kalau kita mengatakan zalam maka kok bisa saja zalim, dah. Ya, itu pemahaman yang apa namanya fokus kepada bahasanya saja. Nah, tapi kita tidak melihat ya apa namanya hikmah ya, dalam itu. Jadi saya kira itu yang apa namanya ya, sama dengan kita dalam Al-Quran itu kalau apa namanya ya, banyak kan lapas-lapas ya, tadi sudah disebutkan ya, yang sigat mubalaghah ya, sifat musyabbahat kadang digunakan itu menunjukkan bahwa sedikit pun ya itu maksudnya atau terlalu banyak ya alim artinya dia mengetahui bagaimanapun ya halusnya sesuatu itu jadi alim dia gunakan. Nah, karena dia kalau dalam tauhid ya alimun itu diambil dari perkataan al-ilmu tadi. Ya, karena di situ al-alim kedudukannya sebagai uh, sifat maknawiyah yang diambil daripada sifat ma'ani. Jadi adalah semua alasan. Tapi saya kira ya kita yang berbahasa lain ini ya kita mesti menerjemahkan tidak bertentangan dengan ya, akidah lah. Ya, tidak bertentangan dengan akidah. Jadi saya kira itu yang penting ya, yang harus kita ini pahami, yang mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi saya katakan kita sekarang ini belajar sifat-sifat Allah sudah sini ada 13 atau 20 tadi disebutkan. Nah, itu kajian khusus. Apa yang perlu kita yakini tentang sifat-sifat Allah. Kemudian perbuatan, ya, af'al. Adakah af'al ini sesuai dengan perbuatan, pekerjaan? Oh, itu saya tidak belum saya belum bisa merasakan satu makna dalam bahasa kita. Ya, bahasa Bugis, winru, naga, jama-jaman. Kita mana yang ini af'al itu sebenarnya. Ya, yang jelas kita pahami af'alullah itu. Nah, itu penciptaan alam ini. Ya, penciptaan alam ini yang disebut wajib kita yakini innahu hakimun fi af'ali. Tidak ada perbuatan. Kenapa Tuhan menciptakan buaya? Kenapa Tuhan menciptakan babi? Kenapa? Nah, semua itu adalah dihikmatin. Ada hikmahnya. Karena Allah itu melakukan sesuatu hakimun fi af'ali. Itu yang message sebenarnya yang mau disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa kita mesti yakin bahwa semua perbuatan itu adalah apa namanya penuh dengan hikmah, ya, mengandungi keadilan, ya, mengandungi rahmat, mengandungi macam-macam lah ya, di situ. Jadi tinggal kita bagaimana meyakini, memanfaatkan itu di dalam apa namanya menyampaikan perasaan kita kepada Allah atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah alam bisawab. Terlama ya. Ya, saya kira cukup. Allah alam bisawab. Terima kasih kita aturkan kepada Anda Gurta yang telah memberi pencerahan kepada kita
dari beberapa pertanyaan tadi yang masuk. Dan saya yakin tidak hanya pertanyaan itu sebenarnya yang muncul, masih tersisa banyak pertanyaan yang lain. Kita dibatasi oleh waktu dan pertanyaan yang belum sempat disampaikan itu kiranya didokumentasi saja dulu. Dan mohon maaf ini kepada Andre Guruta, ada mungkin 2 kali pertemuan kita ini yang semestinya eh, kita kuliah tapi ditakhir oleh karena banyaknya Oke, kegiatan. enggak apa-apa. Saya itu menunggu aja sebenarnya. Ya, masuk kemarin ini ya kita Ya, Andre Guruta juga ikut Zoom, ya, ikuti mengikuti itu. eh, Apa namanya? rapat koordinasi Dewan Hakim, nasional Dewan Hakim. bersama kan Dewan Hakim. Ya, mudah-mudahan lah. tertutup Insya Allah. internasional. Ya, Dan insya Allah semoga 2 pekan ke depan tidak ada kendala, amin. akan kembali bersama dengan Rekruta melanjutkan kajian kita ini. Ya, Terima kasih. Kita doakan Rekruta panjang usia, sehat-sehat walafiat, dan kita semua. Nah, sehingga terus-menerus kita menambah kajian kita, ilmu kita, supaya kita semakin tercerahkan, berpegang teguh pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. amin. Untuk Amin. berkahnya majelis kita, seperti biasanya, kita mengikuti Barakah Ad-Dariyah yang akan dibacakan oleh Andre Guruta. Dan mari kita semua mentakminkannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minhu ma lam na'lam. أن ترزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جميع تداري دعوة والإرشاد جامعا مباركا وجامعة موفقة لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين. اجعلها منارا على العلوم الإسلامية وقلعة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية بمنهج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق أبناء دار دعوة الإرشاد لصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق. اللهم اجعلنا معهم من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين وأصفيائك المخلصين يا أرحم الراحمين. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya Barakah Ad-Dariyah yang telah dipandu tadi oleh Rekruta, maka berakhirlah untuk sementara majelis kita, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah walhamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum.